Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما. آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjidul Islam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Akhirullah Ustaz Haji Ahmad Haji Zain, Ustaz Julian Mudianto, pengurus Masjidul Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, bersama-sama kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, nikmat, taufik dan hidayahnya. Dengan pertolongan Allah, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjidul Islam untuk salat berjamaah dan sekaligus untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah bersalawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita di kemudian hari nanti akan mendapatkan syafaat uzma dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini dalam kondisi yang agak dingin, cuacanya agak dingin, alhamdulillah kita masih bisa hadir di Masjidul Islam. Ini semua pertolongan Allah, bukan karena kita, kemampuan kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa sampai di Masjidul Islam. Maka selalu kita ucapkan apa? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan situasi dan kondisi negeri kita di akhir-akhir ini,
November, Desember. Kita cukup prihatin, tapi kita pun harus selalu berdoa. Di mana-mana terjadi apa? Bencana, musibah. Saudara-saudara kita di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Padang, Cirebon, Sukabumi, Pekalongan, bahkan Jakarta terjadi banyak sekali musibah. Mengapa terjadi musibah ini? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Kita bisa memprediksi dengan pengetahuan kita masing-masing. Kalau kita dari jalur agama, kita memprediksinya dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena kita bukan ahli geologi. Orang-orang yang ahli geologi mereka memprediksi karena sebab alam. Bapak-bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini mari sama-sama berdoa. Pertama, mari kita berdoa, kita membuka pengajian kita. Mudah-mudahan pengajian kita ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga akan bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita berdoa lagi membaca Fatihah. Kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah di Indonesia semua. Kita doakan mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah kesehatan, keselamatan dan ketabahan. Dan saudara-saudara kita yang menjadi korban, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalau kita dari sisi agama, peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi, apakah di sekeliling kita, apakah diri kita sendiri, keluarga kita, bahkan di negeri kita. Kalau terjadi hal-hal seperti itu, maka kita harus waspada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Dengan apa Allah mengingatkan kita? Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kalau terjadi musibah, dalam Al-Quran disebutkan fitnah, musibah, bencana. Bahasa kita bencana, tapi di Quran disebutkan fitnah. Itu penyebabnya apa? Tidak lain penyebabnya adalah perbuatan manusianya. Salah satu di antara perbuatan manusia adalah perbuatan zalim. Apa itu zalim? Zalim adalah aniaya. Zalim itu dibagi tiga, Bapak Ibu sekalian. Zalim berapa? Tiga. Satu, zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, zalim kepada dirinya sendiri. Bisa terjadi kita zalim pada diri kita. Ketiga, zalim kepada orang lain. Ya tidak? Coba kita perhatikan. Zalim kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Luqman ayat 13. Kita perhatikan Allah di situ. Allah memberikan petunjuk, mengingatkan kita bahwa ada manusia-manusia yang zalim kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak. Alhamdulillah. Surah Luqman ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Jelas sekali Allah berfirman di dalam surah Luqman ayat 13 ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika Luqman menasihati anaknya. Apa kata Luqman? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik pertama apabila kita melakukan penyekutuan terhadap Allah. Apabila melakukan syirik atau penyekutuan terhadap Allah, itu adalah syirkul azim. Syirik yang paling besar, dosa besar. Kira-kira Allah murka atau tidak? Murka. Kalau Allah murka, datang hukumannya. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga iman. Kita pertahankan iman kita. Jangan pernah sedikit pun kita melakukan perbuatan syirik. Sebagaimana kita ketahui, syirik itu ada dua. Ada syirik khafi, ada syirik jari. Syirik khafi remang-remang. Kadang-kadang kita tidak
tidak mengira kalau itu perbuatan syirik. Contohnya, kalau kita berbuat sesuatu riya, itu adalah perbuatan syirik. Berhati-hati. Itu namanya syirik khafi. Atau contoh, ketika kita mengatakan kepada anak kita yang pernah kita sekolahkan, setelah dia dewasa, tapi dia kurang berpikir kepada kita, sehingga kita marah dengan ucapan apa? Kita katakan, hei anakku, kalau bukan karena bapak, kamu tidak jadi seperti ini. Syirik. Itu namanya syirik khafi. Jangan pernah kita mengatakan itu. Mendidik anak adalah kewajiban, dan yang memberi rezeki adalah Allah, bukan kita. Masjid ini jadi seperti ini bukan karena pengurus, karena karena Allah. Kalau kita mengatakan kalau tidak saya, nggak begini masjid, syirik khafi. Maka jangan pernah kita mengatakan kata-kata seperti itu. Syirik jadi sudah jelas-jelas menyembah apa? Menyembah selain Allah. Seperti apa? Patung, keris, mata cincin, apa lagi? Jimat. Ini masih banyak di negeri kita, ini masih banyak jimat-jimat itu. Ya kan? Taruh di kantong celana, dompetnya, jimat, syirik jali. Na'udzubillah. Kalau kita melakukan seperti itu, Allah murka. Maka kalau Allah murka, yang datang bukan keberkahan, yang datang laknat, musibah. Itu yang pertama. Kalau terjadi kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kezaliman yang kedua, zalim terhadap dirinya sendiri. Ada nggak contohnya? Ada. Dalam Al-Quran, setiap kita melakukan perbuatan dosa, maksiat, itu berarti kita zalim terhadap diri kita. Contoh, dalam surah Al-A'raf ayat 23, Allah berfirman, Al-A'raf surat ke-7 ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu doa Nabi Allah Adam alaihissalam. Silakan dibaca, Ustaz, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa kata Nabi Allah Adam alaihissalam? Nabi Allah alaihissalam ketika melakukan dosa, melanggar larangan Allah, berdoa. Apa doanya? Qala. Di sini kata-katanya qala, berdoa berarti. Nabi Allah alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa.
berdoa memohon kepada Allah karena melakukan dosa. Kita pun demikian. Apabila kita melakukan suatu dosa, maka kita menzalimi diri kita sendiri. Maka kalau kita melakukan dosa, berdoa, mohon kepada Allah. Contoh Nabi Allah Adam alaihissalam, doanya qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Segera kembali kepada Allah. Ketika kita tidak kembali kepada Allah segera, maka Allah murka. Jangan kita tunggu Allah murka. Sebelum datang kemurkaan Allah, cepat kita taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika melakukan pelanggaran, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak murka. Kalau Allah tidak murka, tidak datang musibah. Yang ketiga, zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain, menyakiti orang lain. Pernahkah kita menyakiti orang lain? Bisa jadi pernah, ya kan? Ketika kita menyakiti orang lain, hatinya, fisiknya, mengambil haknya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah, atau tidak memberikan haknya. Contoh, seseorang punya pembantu, tidak diberi gajinya. Setelah tiba tanggal 30, tidak diberi gaji. Zalim. Atau diusir karena hal-hal yang ada dia berbuat sesuatu, diusir, gaji tidak diberikan. Perbuatan zalim. Sedangkan orang yang terzalimi, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hati kita terhadap orang yang kita zalimi. Kalau dia berdoa, makbul. Maka Allah ikut serta mengabulkan doanya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat ayatnya di dalam surah Surah An-Nisa ayat 10. An-Nisa ayat 10. Bertemu? Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Jelas sekali Allah menyatakan di sini, kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Ini contoh yang diberikan Allah dalam Al-Quran. Kalau contoh yang di luar banyak, yang saya katakan tadi, ketika kita tidak memberikan gaji terhadap pembantu kita, maka itu zalim. Ketika kita mengambil hak saudara kita di dalam waris, zalim. Artinya kita menzalim orang lain. Sama
apa yang firman Allah di sini. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan atau mengambil harta anak yatim zalim. Berhati-hati kalau kita punya anak yatim, kita mengasuh anak yatim, ya. Apakah dari saudara kita, apakah dari mana kita asuh, dia punya harta, peninggalan orang tuanya. Jangan sampai kita menzaliminya, karena perbuatan zalim akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ma ya'kuluna fi butunihim nar, kata Allah, sesungguhnya orang tersebut memasukkan api ke dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'iro, dan dia memasuki api tersebut ke dalam perutnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 perbuatan zalim yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Dan apabila perbuatan zalim itu kita lakukan, maka Allah sangat murka, Allah marah, sehingga kemarahan Allah ditunjukkan dengan apa? Dengan musibah yang terjadi di mana-mana. Bagi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura 30. Apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah, apa saja musibah yang menimpa kamu itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu. Disebabkan perbuatan tangan kita sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan itu. Begitu kasih sayang Allah kepada kita yang melakukan perbuatan salah. Allah Maha Pemaaf, sangat pemaaf, bukan seperti kita. Kalau kita ada yang terucap dari kata-katanya, tidak saya maafkan, nanti saja di akhirat. Ada nggak seperti itu? Banyak. Allah pemaaf, dan pahala memaafkan itu sangat-sangat besar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tadi karena kezaliman, kemudian apalagi penyebab datangnya musibah? Mari kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah di dalam surah An-Nahl ayat 112. An-Nahl ayat 112. Terjadinya satu musibah, terjadinya hukuman Allah dikarenakan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Padahal kita sudah tahu semua nikmat dari Allah. Tapi banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Disebut dalam kata lain kufur nikmat. Maka Allah mengingatkan juga di dalam ayat yang lain. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur aku tambah nikmatku, kata Allah. Tapi ingat, kalau kamu kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmatnya,
Inna azabi lasyadid. Jelas itu ayatnya. Azabku pedih, kata Allah. Yang kedua, kita baca sama-sama ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fadaqahallahu libasal ju' wal khawfi bima kanu yasna'un. Dalam ayat ini Allah memberikan satu perumpamaan. Pernah kita bahas dulu ketika Allah memberikan nikmat kepada suatu negeri di Sabah. Ketika saya jelaskan ketika apa? Kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Di hari itu saya membahas tentang Allah memberikan nikmat pada satu negeri Sabah namanya. Di dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan. Kata Allah, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan suatu penduduk negeri yang aman dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan. Kata Allah, rizkinya datang melimpah ruah, subur makmur, tentram, adem, ayem, nikmat, sejahtera dan bahagia. Sehingga disebut negeri itu negeri yang apa? Negeri apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi karena tidak bersyukur kepada Allah, apa yang terjadi? Azab Allah datang. Apa kata Allah dalam ayat ini? Ketika negeri itu penduduknya tidak bersyukur kepada Allah, padahal kenikmatan begitu banyak melimpah ruah dari segala tempat, segala penjuru, karena mereka tidak bersyukur kepada Allah, maka apa yang terjadi? Fa'adzaqahullah fa'adzaqahullahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Maka Allah menimpakan kepada mereka apa? Bahaya, kelaparan. Terjadi nggak? Terjadi. Kenapa di mana-mana? Kenapa? Karena sulitnya apa? Transportasi. Iya kan? Kenapa terjadi? Kemudian apa lagi kata Allah? Dan ketakutan, al-khawf, rasa takut. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mati itu adalah musibah yang paling besar. Iya atau tidak? Iya. Kalau kita nilai secara akal, meninggal itu musibah yang paling. Tapi ada nggak musibah yang lebih besar dari itu? Ada nggak? Ada? Ada, Bapak Ibu sekalian. Kalau meninggal
tidak itu musibah besar, tapi ada yang lebih besar daripada mati. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu? Enggak, bapak-bapak ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Musibah yang lebih besar dari kematian adalah lupa akan mati. Itu musibah yang paling besar. Ketika kita lupa akan mati, perbuatan maksiat yang dilakukan, lupa kepada Allah, tidak taat kepada Allah, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, itu karena apa? Lupa mati. Lebih besar daripada kematian itu sendiri. Orang yang melakukan dosa-dosa besar itu lupa kalau dia akan mati. Maka orang yang paling cerdas kata Rasulullah SAW adalah orang yang selalu ingat mati. Bukan yang paling cerdas itu paling pintar matematiknya, bukan. Paling hebat belajarnya, paling kuat hafalnya, bukan. Tapi yang selalu ingat bahwa dia akan sehingga dia mempersiapkan bekal amal soleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi saya sudah katakan bahwa Allah banyak mengingatkan kita bahwasanya kalau kita kufur nikmat, tidak bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi bukan keberkahan yang datang, tapi yang datang adalah musibah. Karena jelas Allah mengatakan dalam ayat-ayatnya, bukan hanya satu ayat, tapi banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang kufur nikmat. Dalam surah An-Nisa Allah juga berfirman, An-Nisa ayat 147. Apa kata Allah? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Allah tidak akan mengazab, kata Allah, tidak akan mengazab siapa? In syakartum, kalau kamu bersyukur, artinya tidak kufur nikmat. Bersyukur itu dengan kata lain adalah apa? Tepat guna. Orang yang salah guna nikmat berarti tidak bersyukur. Orang yang tepat guna nikmat Allah itu dia bersyukur. Contoh, mata itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk melihat? Untuk melihat. Tapi melihat apa-apa yang diridhai Allah, itu artinya tepat guna, tidak kufur nikmat. Ketika kita meletakkan mata kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berarti kita salah guna. Itu namanya kufur nikmat. Mulut untuk apa? Untuk bicara yang baik-baik, untuk zikir, sholawat, istighfar, tasbih, dan lain sebagainya. Ketika kita meletakkan mulut kita untuk membicarakan orang lain, untuk memfitnah orang lain, untuk mendengki orang lain, itu artinya tidak tepat guna. Berarti kita melakukan kufur nikmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat ayat Allah yang lain
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 104. Terjadi suatu musibah, bisa jadi karena perbuatan kita. Apa yang kita lakukan? Kita acuh tak acuh, tidak peduli. Padahal kita ini semuanya kita dai. Kita ini semua dai, pendai. Kita sebagai kepala keluarga, kita berdakwah dari keluarga kita, berdakwah pada anak-anak kita, berdakwah kepada masyarakat. Semua kita ini dai. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan, kata Rasulullah, kepada siapa saja walau satu ayat. Berarti kita semuanya dai. Tidak harus ustaz, tidak harus guru, tidak harus kiai, tidak harus tabib, tidak, semua kita dai. Satu ayat kita sampaikan, itu perintah Rasulullah. Nah, maka kalau kita tidak melaksanakan itu, Allah marah, Allah murka. Mari kita lihat ayat. Sudah ketemu Ustaz? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 104, memberikan petunjuk kepada kita, mengingatkan kita bahwa kita ini dilahirkan dan dijadikan Allah sebagai dai. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kata Allah apa? Jadilah kalian semua itu apa? Dai, untuk menyampaikan. Apa yang disampaikan? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan-perbuatan munkar, buruk. Kalau terjadi satu kemungkaran dalam satu negeri, apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bilisan wa illam yastati' fa biqalbi wa huwa al-ahul iman. Kalau kalian melihat satu kemungkaran di dalam satu negeri atau dalam satu rumah tangga atau dalam satu daerah, kita tahu, maka kita cegah perbuatan munkar itu. Contoh yang sederhana Bapak Ibu sekalian, kita 200 orang sama-sama naik perahu. Ini contoh kehidupan. Naik perahu, kita tidak saling kenal, tapi kita tahu bahwa kita itu adalah orang-orang yang semua orang-orang yang muslim. Tapi ketika perahu layar berangkat di tengah perjalanan, satu di antara kita korek-korek itu perahu, pukul-pukul itu perahu. Semua kita diam. Tidak ada orang yang mengingatkan, tidak ada yang melarang orang tersebut, sehingga perahu tersebut bocor. Kira-kira karam atau tidak? Karam atau tidak? Karam. Yang bahaya, yang musibah, orang yang membocorkan itu atau semua kita? Semua.
bukan satu orang. Begitulah kehidupan. Ya, terjadi satu musibah. Bukan yang berbuat zalim yang kena, tapi semua terkena. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai terjadi kenapa sampai terkena semua? Itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Lihat ayatnya. Dalam surah Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal ayat 25. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu Fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Jelas ayatnya, gambar. Apa kata Allah dalam ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan. Hendaklah kalian takut, jauhi fitnah, bencana. Fitnah itu bencana. Allah mengingatkan itu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu. Fitnah itu, musibah itu tidak akan mengenai orang-orang yang zalim saja, tidak. Khassah, khusus untuk orang zalim, tidak, kata Allah. Tapi semua terkena. Apa penyebabnya tadi? Karena orang yang mampu mengingatkan tidak berbuat apa-apa, acuh-acuh, membiarkan, maka datang itu musibah kepada semua kita, bukan khusus pada orang-orang yang zalim saja. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat satu kemungkaran di negeri kita, di daerah kita, di lingkungan kita cegah. Contoh, ada pesta-pesta narkoba, pesta minuman keras, itu adalah kemungkaran. Apa arti kemungkaran itu? Bapak Ibu tahu nggak? Perbuatan mungkar itu perbuatan yang tidak disukai Allah dan tidak disukai oleh manusia. Itu mungkar. Maka apabila itu terjadi, azab Allah yang datang. Maka mari kita cegah perbuatan-perbuatan mungkar itu semampu kita. Kalau kita tidak mampu mencegahnya, paling tidak berdoa, memohon kepada Allah. Nanti Allah yang akan menyelesaikan atau akan menghilangkan perbuatan-perbuatan zalim. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ada satu lagi tadi sebetulnya, tapi waktu yang tidak cukup. Kita tutup ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, yang kita ambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan zalim dan musibah yang datang dari mana-mana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Adniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الكريم وقال الرحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا الله يا فارج الهم يا الله يا كاشف الغم يا الله يا من يعطي يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ارفع عنا البلاء يا الله ارفع عنا البلاء يا رحمن ارفع عنا البلاء يا رحيم ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله في حياة الدنيا والآخرة دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.